Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, bismillahirrahmanirrahim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Ayahanda hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tetap memberikan kepada kita nikmat-Nya, terkhusus nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat hidup. Dan dengan nikmat tersebut kita langkahkan kaki kita, kita ayunkan tangan kita, kita gerakkan seluruh tubuh kita untuk datang ke rumah Allah, melaksanakan kewajiban kita kepadanya, yakni salat Jumat berjamaah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita dari alam kebodohan, dari alam kejahiliaan sampai ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang bersinarkan iman dan Islam. Dan sepantasnya kita umat akhir zaman yang dirindukan oleh Rasulullah SAW, dan juga kita merindukan beliau untuk dapat bersama dalam syurganya Allah. Mari kita berbanyak bersalawat kepadanya dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayahanda hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Jauh sebelum ke dalam isi khutbah, khatib berwasiat kepada kita semua, terkhusus kepada diri khatib sendiri. Mari kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ayahanda hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini khatib akan menyampaikan tentang 3 tanda zaman di akhir zaman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Ali karramallahu wajhah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwasanya nanti di akhir zaman ada 3 tanda zaman yang hanya ada pada umatku di akhir zaman. Apa itu? Yang pertama adalah la yabqa minal Islam minal illa ismuhu. La yabqa minal islami illa ismuh. Artinya Islam itu ada kecuali tinggal namanya saja. Kalau kita telah kembali sejarah umat Islam ini, ayahanda hadirin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, bahwasanya 14 abad yang lalu Islam berkembang, Islam maju, Islam cepat berkembang. Kemana-mana saja Islam ada. Kenapa ada? Karena kuatnya aqidatul Islamnya.
Di bawah kepemimpinan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita lihat zaman sekarang, banyak para saudara-saudara kita di luar sana yang mengaku muslim, agama muslim, agama Islam, KTP Islam, tapi kita lihat kelakuannya tidak mencerminkan dia adalah seorang orang muslim. Maka ini adalah tiga tanda zaman di akhir zaman yang ada pada zaman kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita kembali kepada Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita lihat zaman sekarang, dia mengatakan dia muslim, dia mengatakan bahwasanya KTP adalah Islam, tapi perlakuan yang tidak mengatakan dia Islam. Mabuk-mabukan, berzina, dekat-dekat dengan orang yang bermaksiat. Apakah ini dikatakan Islam? Maka inilah dikatakan Rasulullah SAW, la yabqa minal Islam illa ismu. Islam itu akan ada, tetap ada di akhir zaman, tapi tinggal namanya saja. Lalu yang kedua, kata Rasulullah SAW, wala yabqa minal Quran illa rasmuh. Al-Quran itu di akhir zaman ada, tapi tinggal tulisannya saja. Kita ketahui bahwasanya umat muslim, saudara-saudara kita, banyak Al-Quran, banyak. Di rumahnya bahkan 1, 2, 3, maka 1 lemari banyak. Tapi banyak pula saudara-saudara kita tidak memiliki Al-Quran. Banyak saudara-saudara kita zaman sekarang tahu baca Quran, tahu dengan nada-nada yang merdu, ada nada bayatinya, ada nada nahwannya, ada nada hijaznya, ada nada rasnya, bermacam-macam nada. Tapi kalau kita lihat, sangat sedikit di antara kita yang mengamalkan apa dalam Al-Quran. Al-Quran itu jelas kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi zaman sekarang kita lihat, ketika ada saudara kita membacakan potongan ayat Al-Maidah, innamal khamru wal maisir wa sifatus syaitan, bahwasanya yang namanya khamar, judi itu ada sifatnya setan, dan ternyata tidak diamalkan, malah lebih parah dari setannya. Al-Quran, bahwasanya dalam Al-Quran itu banyak sekali kita tinggalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat memanjakan para pembaca Al-Quran. Sangat memanjakan. Bahkan ketika kita membaca satu ayat saja, alif lam mim, itu 3 ayat. Itu 3 huruf. Ketika kita baca alif lam mim saja, Allah berikan 30 kebaikan kepada kita. Kebaikan di dunia dan di akhirat. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Al-Quran itu adalah syafaat li ashabi, bagi sahabat-sahabatnya, bagi pembacanya. Sahabat-sahabat Al-Quran itu adalah para pembaca Al-Quran. Bukan hanya sebagai syafaat ataupun penolong di dunia saja, bahkan di akhirat nantinya. Mau jadi apa kita? Mau jadi pemimpin? Maka pelajarilah dalam Al-Quran. Mau jadi apa kita? Kalau kita ingin menjadi seorang yang ingin dipimpin, maka pelajarilah Al-Quran agar kita tidak tersesat. Ayahanda
Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali bahwasanya Al-Quran telah menyampaikan kepada kita bukan hanya tentang kiamat disampaikan, bukan tentang muamalah saja disampaikan, bukan hanya tentang kepemimpinan saja disampaikan, tapi berbagai sumber-sumber penyakit bagaimana nantinya akan terjadi di akhir zaman. Sudah Al-Quran kaji dulu. Saat ini dunia heboh dengan COVID-19. Terdengar malah bahwasanya masjid-masjidnya dijauhkan dari umat muslim. Na'udzubillah min zalik. Bahkan kata Rasulullah SAW, bahwasanya tempat yang paling sejuk itu adalah masjid. Maka laksanakan apa-apa dalam masjid. Jangan tinggalkan masjid kalau kita ingin selamat dari segala hal. Maka inilah yang ketiga, bahwasanya nantinya kata Rasulullah SAW, masajiduhum amiratun wahiyya kharabun minal hudi. Bahwasanya di akhir zaman kata Rasulullah SAW, banyak masjid yang tinggi-tinggi, yang besar-besar, sudah tinggi di atas gunung lagi, megah, lantai keramik, bahkan di bawah lantai ada airnya. Tapi kata Rasulullah SAW, kharabun minal hudi, sepi dari hidayah. Masjid itu tempat hidayah. Kata Rasulullah SAW, bahwasanya ketika kami hendak berperang saja, bermusyawarah di masjid, mengambil kesimpulan umat di masjid. Tapi kita lihat di akhir zaman ini adalah sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya nanti di akhir zaman itu ada tanda-tanda bahwasanya masjid itu besar-besar, bahkan lebih parahnya lagi sudah besar dikarenakan makhluk Allah yang paling kecil, nanomikro paling kecil, ditutup masjidnya. Na'udzubillah min zalik. Maka kita berdoa. Bukan hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tapi untuk umat. Bahwasanya masjid itu adalah tempatnya hidayah. Masjid itu kita doakan bukan hanya supaya cepat pembangunannya, tapi supaya orang-orang melaksanakan sholat jamaah di dalamnya mendapatkan hidayah. Jangan kita menganggap bahwasanya, oh, masjid di daerahku lebih besar daripada masjid kalian. Masjid itu tidak ada artinya kalau masjidnya kosong dari jamaah. Terlebih-lebih dari jamaah solat subuh. Kita lihat apa kata Rasulullah SAW. Bahwasanya orang-orang non-muslim, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan pernah takut kepada kalian. Tidak akan pernah takut kepada kalian, kecuali solat subuh kalian lebih banyak, bahkan sama banyak seperti solat Jumat. Apalagi kalau kita lihat di daerah-daerah minoritas sana, seperti contoh Kaban Jahe di sana 6 kakak, bahkan satu masjidnya kecil. Sudah kecil, minoritas tidak mau bergabung. Nah, inilah menjadi santapan-santapan mereka. Ayahanda, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. 3 tanda zaman yang ada di akhir zaman, yang hanya ada di zaman umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini adalah sudah jelas terjadi dalam diri kita, terjadi di zaman kita. Maka yang pertama tadi disampaikan bahwasanya Islam itu tetap ada, kecuali yang tinggal hanyalah namanya saja. Jangan sampai kita seperti ini. Lalu yang kedua, bahwasanya Al-Quran itu tetap ada, illa rasmuh, kecuali tulisannya saja. Jangan biarkan Al-Quran itu tinggal tulisannya saja.
Di rumah berlomba-lomba kita membeli Al-Quran, dari yang mahal, dari yang murah sampai yang mahal, dari yang tak pernah dilihat orang sampai dilihat orang. Jangan sampai kita berlomba-lomba hanya untuk memperbanyak Al-Quran dalam rumah tapi tak pernah dibaca. Sedangkan kita diislamkan ketika kita sunat khitan membaca 2 kalimat syahadat. Bukan maksudnya hanya sebatas itu saja, tapi melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Lalu yang ketiga, kita harapkan bahwasanya masjid yang kita cintai ini, masjid yang besar ini, masjid yang kita bangga-banggakan ini, bukan hanya sekedar masjid yang besar saja, bukan sekedar masjid yang cantik saja, tapi masjid yang banyak jamaahnya, masjid yang subuhnya banyak, baik dari kalangan anak-anak sampai kalangan orang-orang dewasa. Apalagi kita lihat masjid kita ini memiliki program yang sangat baik, bahwasanya setiap subuh, minggu subuh ada kajian ilmu. Maka inilah kesempatan bagi kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu dari para ustadz kita. Jangan tinggalkan subuh, karena subuh sangat banyak manfaatnya. Demikian, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa aidan innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur Islam wal muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur Islam wal muslimina wal mujahidina fi Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.